أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر بالنفعة الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul pada hari ini. Yang terhormat Bapak Osman Supadi dan jajarannya sebagai Ketua PUK SPT PSPSI PT Fajar Sulawesi Sesa. Yang terhormat
Pak Justinus itu belum datang, perwakilan dari manajemen. Yang terhormat Bapak Dadang Komara SE dari Ketua Koperasi KKSA Koperasi Karyawan Syariah Abadi. Yang terhormat Pak Ikin Sodikin selaku Ketua DKM Masjid Al-Khair PT Fajar Surya Wisesa. Yang terhormat Pak Jum Mutawali beserta jajarannya, terima kasih sudah hadir dan datang memenuhi undangan kami, Pak. Yang terhormat adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, termasuk dari mungkin pendamping atau pembimbing dari yayasan. Alhamdulillah sore hari ini kebetulan ini acara yang keempat kalinya dalam periode Bung Topan dan Bung Usman Sopani selaku Ketua PUK PT Fajar Surya Wisesa. Alhamdulillah dari tiap kegiatan dari awal sampai akhir ada kemajuan, dari mulai 10 orang, 100, 200 menjadi sekarang 500 orang anak yatim. Terima kasih Ketua beserta jajaran. Mungkin acara ini mungkin ke depan bisa lebih baik dan bisa lebih banyak lagi supaya bermanfaat bagi adik-adik sekalian yang membutuhkan. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari PT Fajar Surya Wisesa, PUK SPTPSBSI, terus Koperasi Karyawan KKSA PT Fajar Surya Wisesa, terus DKM Al-Faj. Terima kasih atas kontribusinya dan materi dan non-materi. Untuk kegiatan hari ini ada sekitar 500 anak yatim. Cuman kami batasi dengan perwakilan sekitar 268 dari total yang sudah kami undang. Untuk budget sendiri di tahun ini 122.775.000 rupiah. Terima kasih kepada para donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin acaranya supaya lebih enak dan ini lanjut, saya akhiri supaya nanti dari teman-teman dari para tamu undangan supaya untuk sambutan supaya waktunya juga cukup. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih agak seru, tapi nggak kedengeran. Katanya harus ganjil, itu baru 2 kali, berarti 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan saya sama-sama kita hormati pimpinan cabang sahabat saya Tumjen Mudawali, saya selamat datang, assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir beserta jajaran Gabung Asep, salah satu penggawa serikat PUK Fajar pada zaman dulu. Beliau sekarang pengurus Fajar. Ada beberapa juga terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati juga dari Ketua DKM Pak Sadikin, terima kasih sudah hadir. Dan sama-sama terima kasih juga yang saya hormati juga Ketua Koperasi Bunda Komara SE, selamat datang sudah hadir. Yang saya banggakan juga kawan-kawan jajaran pengurus serta panitia yang sudah bekerja sama dari beberapa hari lalu sampai hari ini. Saya rasakan cukup panas, tapi alhamdulillah mereka komitmen konsisten sehingga acara bisa berjalan lancar pada hari ini. Juga saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya anak-anak yatim beserta para pengawal barangkali Jakarta itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan umur, ya, anak-anak juga dalam puasanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada hambatan.
Wassallallahu serta salam semoga tercurah dan bahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, setiap tahun memang kita mengadakan santunan. Memang kita menargetkan ada progres setiap tahun. Dulu pertama hanya 50. Kemudian yang kedua kita naikin jadi 150, dan tahun keempat ini yang sudah dilaporkan oleh kedua kita menargetkan 500 anak yatim yang kita santunan. Mudah-mudahan agenda santunan ini memberikan dampak positif. Kenapa? Dalam santunan bukan hanya diberikan secara material, moral, tetapi teman-teman itu lebih kepada kepedulian antar sesama, solidaritas kita, dan kita merasakan betul apa jadi kesulitan teman-teman anak yatim ini. Memang secara nominal belum besar, tetapi kita memberikan yang terbaik pada tahun ini. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada operasi, DKM, pengurus, termasuk personal lainnya yang sudah memberikan kontribusinya baik materi dan material, sehingga pada acara pada hari ini bisa berjalan normal. Saya disampaikan ketua panitia tadi hampir 100 juta anak-anak sekarang. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita bisa lebih tingkatkan lagi. Tentunya dengan kerjasama semua pihak, baik itu perusahaan, operasi, DKM, serikat pekerja, dan semua jalur pengurus, abang manajer yang sudah memberikan kontribusinya, sehingga setiap tahun kita akan tingkatkan terus. Artinya kita bisa lebih memberikan manfaat bagi orang banyak. Yang kedua, teman-teman anak-anak sekalian, ini salah satu bukti konkret bahwa pengurus bukan hanya peduli terhadap karyawannya, tetapi lingkungan sekitarnya, termasuk anak-anak yatim yang ada di wilayah pengurus, wilayah perusahaan, dan para tangganya. Dan kita buktikan kepedulian serikat pekerja, kepedulian personal kita bukan hanya di internal, tetapi di eksternal kita buktikan secara nyata dengan melakukan santunan anak yatim. Tentunya ini bukan hal mudah, tetapi dengan komitmen yang tinggi, konsisten yang tinggi, apa yang jadi kesulitan bisa terlaksana jadi mudah pada hari ini. Mudah-mudahan pada agenda hari ini bisa memberikan manfaat baik untuk secara khusus buat pengurus, umumnya buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi ada kabar dari perusahaan tidak bisa hadir katanya Pak Yustinus, satu perwakilan dari perusahaan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa gerakkan lagi. Saya kira tidak perlu panjang-panjang sambutan karena waktu tidak mepet. Dari kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini jajaran panitia, kemudian ada ketua serikat pekerja Bung Usman, ada ketua PCSPKSPSI Bung Jen, kemudian ada Kang Asep, ada Bu Retno, ada ketua DKM Kang Ikin, kemudian juga jajaran pengurus PKSPSI pada Pajak Sulisesa, ada rekan-rekan pengurus koperasi juga di sini. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik yang sudah hadir di sini, alhamdulillah. Hari ini saya menyaksikan hal yang luar biasa. Di panitia sudah menyampaikan ini acara yang ke-1, 2, 3, 4. Alhamdulillah tahun ke tahun kita semakin meningkat dari sisi budgeting, dari sisi peserta kita mengalami peningkatan. Berarti apa? Apa yang kita laksanakan ini benar-benar berkah dan diridhoi, insya Allah. Dan harapan ke depan mungkin bisa ribuan Kang Usman, ya kan, Kang Ikin, ya kan, kalau pasti insya Allah saya support kan. Apapun yang teman-teman ini untuk kebaikan, intinya masih kita support. Nah, kemudian yang selanjutnya, apabila memang nanti pada waktunya, ini sorry Pak Panitia, Pak Nanda, ini saya sekali buka bersama ya. Oke. Ada kemajuan, maka sekalian buka bersama. Udah 2 tahun berarti yang terus buka bersama ini ya. Ya,
tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena memang ya di satu sisi waktu juga cukup mendesak. Kemudian yang kedua, supaya di antara yang merayakan itu juga ada kenyamanan, tidak banyak mendengarkan sahabat-sahabat, nanti juga ada tausiah. Harapan saya kedepannya mari kita tingkatkan. Tentunya segala kebaikan, segala niat kebaikan, insya Allah kalau kita lamun yang pasti akan keparah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Ketua PUK SPSI PT Fajar Surya Wisesa Usman Sopandi SHMH. Kita hormati Ketua Koperasi Karyawan Surya Abadi Bapak Dadang Komar SE, Bapak Ketua DKM Al Fajar Bapak Ikin Solihin, jajaran panitia, dan tentunya anak-anak sekalian yang saya banggakan. Lihat semua anak-anak, puasa enggak? Kurang kenceng, puasa enggak? Alhamdulillah. Bersyukur sore hari ini kita bisa bertemu di sini. Pertama silaturahim tentunya dalam rangka pertama memanjangkan umur kita, kemudian meluaskan rezeki kita. Semoga dengan pertemuan silaturahim kita pada sore hari ini Allah limpahkan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Yang kedua tentunya hajat dari sahibul bait, baik manajemen PUK SPSI, Masjid Al Fajar, kemudian Koperasi Karyawan, sore hari ini akan melaksanakan bakti sosial sekaligus melakukan santunan kepada anak-anak yatim. Ini hal yang menurut saya adalah luar biasa. Pimpinan cabang memberikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya atas agenda-agenda acara semacam ini. Kenapa begitu? Dalam anggaran dasar SPKM SPSI bahwa prinsip perjuangan Serikat Pekerja SPKM SPSI adalah sosial dan ekonomi. Salah satu yang kita perjuangkan dari segi sosial adalah bagaimana kemanfaatan PUK bukan hanya bagi seluruh anggotanya di tingkat pabrik, tetapi secara luas bisa juga bermanfaat kepada warga sekitarnya. Dan alhamdulillah sudah tahun yang keempat ya, sudah tahun keempat. Alhamdulillah PUK, DKM, Koperasi dan Manajemen bisa melaksanakan agenda bakti sosial. Adik-adikku sekalian, mau nggak kira-kira kalau sudah hadir di sini, kemudian nanti berdoa buat Fajar Surya Wisesa? Mau nggak? Pertama, agar PT Fajar Surya Wisesa semakin maju, amin. Agar seluruh karyawan PT Fajar Surya Wisesa semakin sejahtera, amin. Dan semoga kita semua semakin baik, semakin murah rezekinya, dan semakin disehatkan oleh Allah SWT. Kenapa acara semacam ini sangat luar biasa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan, ana wa kafilun, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatimi hakaza, katanya kayak begini nih. Ini bukan kampanye ya, kayak begini ya Pak Ustadz ya, izin ya. Kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang mengkapalahi, menyantuni anak-anak yatim itu seperti ini nanti di akhirat ya. Deket gak kalau begini? Deket sekali. Mudah-mudahan dengan wasilah apa yang dilaksanakan oleh PUK SPKM SPSI semakin memudahkan perjuangannya dalam mensejahterakan anggotanya, amin.
Mudah-mudahan dengan sarana bakti sosial dan santunan ini semakin memudahkan jalan bagi koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Amin. Dan semoga semakin melancarkan segala agenda DKM Al-Fajr. Amin. Dan tentunya semoga PT Fajar Surya Wisesa semakin maju, semakin berkembang, dan semakin lancar bisnisnya. Hadirin sekalian, ini adalah suasana Ramadan. Tentunya bagi kita pertemuan semacam ini kemudian nanti akan kita tutup dengan berbuka puasa bersama adalah hal-hal kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diterima seluruh ibadah puasa kita sepanjang bulan Ramadan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, pimpinan cabang menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada PUK SPKM SPSI, kepada DKM, kepada koperasi, dan tentunya kepada manajemen PT Fajar Surya Wisesa. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili manajemen Fajar Paper mengucapkan terima kasih untuk kerelaan antusiasme dari semua Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada acara ini. Jadi ini adalah satu acara yang cukup rutin ya Pak Usman ya, dari PUK, dari Serikat Pekerja Fajar Paper. Kami setiap tahun melakukan acara-acara seperti ini untuk berbagi berkah, ya, berbagi kegembiraan sama Bapak Ibu sekalian, yang di bulan yang sangat mulia ini kita bisa juga bersyukur bahwa pada tahun ini kita kembali melakukan acara pembagian zakat pada sore hari ini. Mudah-mudahan kami dari perusahaan berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini yang memang ya sesuatu yang sederhana ya, tapi itu bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Oke, saya pikir waktunya sudah semakin larut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga tahun-tahun berikutnya kita masih bisa tetap melakukan hal ini dengan lebih baik lagi. Oke, kita tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari nada jawaban salamnya sudah cukup semangat ya. Berarti ibadah puasa kita dan juga puasa serta tarawihnya akan tetap semangat sampai selesai kita melaksanakan ibadah puasa ya. Siap? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Leo, perwakilan dari manajemen PT Fajar Surya Wisesa, Bung Usman SHMH MSc, luar biasa. Beliau bisa sampai master hukum padahal beliau sambil bekerja di PT Fajar Surya Wisesa. Tepuk tangan semuanya. Perwakilan dari PC Bekasi ya, Pak Ahmad Zain ya. Kemudian dari ketua operasi ya, dan juga seluruh jajaran semua, Bang Opan Sofian, terus kita dulu di SPS ini. Beliau sekarang sudah menjadi advokat luar biasa. Tepuk tangan juga. Dan juga ketua panitia yang telah berhasil mengadakan acara yang sangat gebiar seperti ini. Alhamdulillah, 500 bingkisan untuk anak yatim, luar biasa. Insya Allah tahun depan akan kita tingkatkan lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu saya sesungguhnya sampai 7.3 jam 17.30 ini udah waktunya habis. Tapi nggak apa-apa, 5-10 menit kita ke depan saya akan coba mengisi, memotivasi daripada adik-adik semua. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Bahagiakah hari ini? Kenapa bahagia? Mau dapat bingkisan dan amplop? Salah satunya seperti itu. Tapi setidaknya kita bahagia di hari ini karena kita berada di bulan yang penuh
bulan yang penuh dengan bulan yang penuh dengan maghfirah. Rasul mengatakan, siapa yang memasuki bulan Ramadan dengan bahagia maka akan dijauhkan daripada siksa api neraka. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Yang tidak melaksanakan nggak tahu juga. Insya Allah semuanya adik-adik berpuasa ya. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun adik-adik semua dalam keadaan yatim atau bahkan dikatakan saya miskin Ustaz, jangan bersedih seperti itu. Kenapa demikian? Rasulullah SAW orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan, orang yang dicintai, yang diistimewakan dari mulai Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Ketika Rasulullah dalam kandungan siapa? Siti Aminah, Rasulullah ditinggalkan oleh ayah tercintanya dalam usia kandungan 2 bulan. Kemudian usia balita, Rasulullah pun ditinggal oleh siapa? Ibunya Siti Aminah dalam usia 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Setelah itu dirawat oleh siapa? Dirawat oleh atuknya atau kakeknya, siapa namanya? Abdul Muthalib, sampai usia berapa? 8 tahun. Ujian begitu banyak ya buat Rasulullah, masih anak-anak sudah ditinggal oleh ibu, ayahanda dan juga kakeknya. Kemudian beliau dirawat oleh siapa? Pamannya bernama Abu Thalib sampai dewasa. Namun demikian adik-adik sekalian, bapak-bapak semua, Rasulullah tidak berkecil hati. Beliau tetap bersemangat. Beliau menjadi hamba yang terbaik dan beliau menjadi pribadi yang sukses di dunia wal akhirah. Semenjak kecil dia mengembala kambing, ya kan? Kemudian setelah usia remaja beliau diajak berdagang. Sukses dia menjadi seorang pedagang. Tetapi masih di bawah pengusaha besar. Siapa pengusaha besarnya waktu itu? Khadijah. Ya, Khadijah itu adalah saudagar kaya raya di Arab Saudi, di Makkah sana. Nah, siapa yang jadi manajernya saat itu? Di antaranya adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sukses luar biasa sehingga ketika usia 25 beliau dipinang oleh siapa? Khadijah, luar biasa. Ya, Nabi Muhammad dipinang oleh saudagar kaya raya yang cantik jelita. Meskipun usianya sudah usia 40 tahun. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal kenapa Rasulullah sukses, ya kan? Ini jangan berkecil hati nih adik-adik sekalian. Ustaz, saya mah yatim piatu, saya mah miskin. Jangan berpikir seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat miskinnya, tidak melihat kayanya. Yang dilihat di hadapan manusia siapanya? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sendiri sesungguhnya sudah kaya. Coba hitung, kalau saya beli mata kalian satu aja, saya beli 1 juta dikasih enggak? 1 miliar dikasih enggak? 5 miliar dikasih mata sebelah aja? Enggak. Berarti kaya raya kita, betul? Jari aja, jari tangan kita, saya minta kelingkingnya 1 saja, saya beli 50 juta dikasih? Tidak dikasih. 5 miliar pun saya yakin tidak dikasih jari 1, betul? Oleh karena itu visi kita ini sesungguhnya sudah kaya raya. Oleh itu jangan berkecil hati. Tinggal bagaimana kita ikhtiar, berusaha, semangat agar kita bisa sukses. Seperti siapa? Seperti Nabiullah Muhammad SAW. Yang sukses yang pertama adalah, ini pepatah Arab, manjada wa jada, bersungguh-sungguh dalam segala hal. Kalian yang masih belajar di sekolah, ini kelas SD, SMP? SD, SMP ya.
kalian belajar yang sungguh-sungguh, itu tugas kalian. Bagi karyawan apa? Bekerja sebaik-baiknya, berprestasi, inovasi dengan sebaik-baiknya agar menjadi karyawan yang sukses, yang berhasil. Jangan malas-malasan. Kemudian yang kedua adalah man sabara dhafira. Siapa yang bersabar, maka Allah akan berikan kesuksesan yang luar biasa. Sabar dengan keadaan kita, meskipun kita yatim piatu, tapi tetap bersabar. Kita ikhlas atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dengan kesabaran itu Allah akan mencintai kita. Innallaha ma'a sabirin. Siapa yang sabar Allah mencintai, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keuntungan yang luar biasa. Dicintai ibu bapak aja kita senang banget, betul ya? Apalagi dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu suatu hal yang sangat istimewa. Jadilah kita pribadi yang bersabar, meskipun dalam keadaan yang kekurangan, yang terbatas, yang sekarang masih dikasih orang, tetapi dengan ikhlas atas kesabaran tersebut, maka insya Allah akan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Nabi ujiannya banyak banget. Semenjak ditinggal oleh ayah ibunya, kakeknya, kemudian beliau pun berdakwah. Pernah Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Di mana itu? Di mana itu Nabi berdarah-darah? Di Taif. Tapi dia tidak bersedih hati, tetap berdakwah menyebarkan agama Islam, agama tauhid, sampai malaikat menawarkan, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau umatmu yang masih ingkar kepadamu dijatuhkan oleh gunung-gunung yang ada di sekitar ini?" Jangan. Suatu saat mereka akan sabar. Mungkin tidak mereka, tapi anak cucunya insya Allah akan mengikuti agama kami, bertauhid kepada kami. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik sekalian, yang terakhir adalah sukses. Yang ketiga adalah mansara ala darbil wasl. Pribadi atau orang yang berjalan dalam jalurnya. Paham nggak maksudnya? Seorang pribadi yang aktivitas hidupnya sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan jalannya, nggak neko-neko. Maaf, saya tanya, kalau kereta kira-kira kalau nggak berjalan dalam relnya, kira-kira bisa jalan bagus nggak? Kalau kereta anjlok dari relnya, kira-kira hancur nggak kita penumpangnya? Jalan raya juga gitu. Kalau mobil amprung-amprungan ke sawah ke kebun masuk got, kira-kira selamat nggak? Nah, kita pun demikian, ketika hidup jalaninya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis yang jadi patokan kita, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kunci yang ketiga tadi sesungguhnya adalah jujur. Paham? Jujur adalah nomor utama, ya. Insya Allah itu adalah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa melaksanakan kejujuran, jauhi melakukan kejahatan. Yang jadi pejabat, jauhi korupsi, manipulasi. Adik-adik pun sama, yang sekolah jangan banyak bohong, ya. Siap? Jujur. Ulangan nggak usah nyontek-nyontek, ya. Ketahuan nih yang suka nyontek, senyum-senyum simpul. Jujurlah, insya Allah kalau kita jujur, maka kehidupan kita akan selamat dunia maupun akhirat. Rasulullah adalah mempunyai sifat al-amin. Beliau dipercaya dari sejak kecil sampai dia meninggal. Oleh karena itu beliau dicintai oleh semua manusia di dunia. Hadirin rahimakumullah, saya rasa tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan. Sambutannya tadi dicukupkan saja ya, karena sudah terwakili dengan yang lain. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan SPSI tetap jaya, SPSI Fajar Surya Wisesa tetap jaya. Kedepannya dipilih lagi nggak Pak Osman? Siap dipilih pelanggan. Baik, kita apresiasi beliau ya, dengan seluruh pengurusnya bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Saya rasa tidak panjang lebar, mudah-mudahan motivasi singkat tadi 3 hal, menjaga wajada, sungguh-sungguh kalian akan sukses. Yang kedua, sabar, maka kalian pun akan diberikan kemenangan. Yang ketiga, berjalanlah sesuai dengan realnya. Artinya jujur, jangan banyak bohong. Itu saja, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.